Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan sebuah kota yang begitu indah yang bernama San Francisco. Di sebuah gang kecil di kota tersebut terlihat ada sekumpulan orang yang sedang mengadakan sebuah pertandingan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama. Yama pun berhak mendapatkan uang taruhannya. Dari balik kerumunan muncul seorang anak kecil yang dengan berani menantang Yama untuk bertanding. Dia bernama Hiro Hamada dengan robot miliknya yang bernama Megabot. Awalnya semua orang menertawakan dirinya karena robot milik Hiro tidak begitu meyakinkan. Namun karena Hiro mampu membayar uang taruhannya, Yama pun bersedia untuk bertanding dengannya. Tanpa berlama-lama, pertandingan pun dimulai. Dengan mudahnya Yama berhasil mengalahkan robot milik Hiro hanya dengan 2 serangan saja. Kemudian Hiro mengajukan pertarungan ulang. Dia beralasan itu pertarungan pertamanya. Karena Hiro masih memiliki banyak uang, Yama pun menyanggupinya. Di dalam pertarungan yang kedua, Hiro mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari robot Megabot. Dengan lincahnya, Megabot berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Little Yama. Megabot pun melancarkan serangan dengan mematahkan kedua lengan dan kepala Little Yama. Hiro pun berhasil mengalahkan Yama dan berhasil keluar menjadi pemenangnya. Tak terima karena dikalahkan oleh seorang anak kecil, Yama marah dan mengambil Megabot dari tangan Hiro dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Beruntung tak lama kemudian kakaknya Hiro yang bernama Tadashi datang di saat yang tepat. Tadashi membawa Hiro kabur dari kejaran para anak buah Yama. Akhirnya mereka berdua berhasil lepas dari kejaran Yama dan anak buahnya. Namun sialnya mereka tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Mereka berdua pun dijebloskan ke jeruji besi bersama dengan para preman lainnya. Tak berselang lama kemudian mereka pun dibebaskan karena masih di bawah umur. Bibi Cash yang mengasuh mereka dari kecil membawa mereka berdua pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Hiro langsung menyalakan komputernya dan mencari tempat pertarungan robot ilegal lainnya. Tadashi mencoba untuk memberi pengertian jika yang dilakukan oleh Hiro hanya membuang-buang waktunya saja. Dia hanya menyia-nyiakan bakat yang dimilikinya. Namun Hiro tak memperdulikan omongan Tadashi. Hiro hanya ingin menjalani hidupnya dengan bebas. Merasa tak bisa merubah pemikiran Hiro, Tadashi pun menawarkan diri untuk mengantarkan Hiro ke tempat pertarungan robot selanjutnya. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke Universitas San Francisco, tempat di mana dia kuliah. Kemudian Tadashi membawa Hiro ke laboratorium tempat Tadashi melakukan penelitiannya. Di sana Tadashi memperkenalkan teman-teman labnya kepada Hiro. Ada Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan Fred. Sebenarnya Fred bukan seorang mahasiswa di kampus itu. Dia hanya tergila-gila kepada ilmu pengetahuan. Lalu Tadashi menunjukkan ruangan tempatnya meneliti. Dengan sengaja Tadashi melukai tangan Hiro hingga membuat Hiro berteriak kesakitan. Tak berselang lama sebuah robot muncul dari sebuah kotak. Dia adalah Baymek, sebuah robot pendamping kesehatan, di mana dia akan aktif jika ada seseorang yang berteriak kesakitan. Baymek pun mulai men-scan Hiro dan menemukan jika Hiro mengalami luka-luka lecet di tangannya. Tak hanya itu saja, dengan komposisi obat yang tepat, Baymek pun menyemprotkan antibakteri pada luka Hiro. Tadashi menjelaskan jika Baymek adalah robot pendamping kesehatan yang diprogram dengan lebih dari 10.000 prosedur medis yang disimpan di dalam sebuah chip. Tak seperti robot lainnya, Baymek terbuat dari bahan plastik yang lentur agar nyaman untuk dipeluk. Baymek akan non-aktif secara otomatis jika Hiro mengatakan dia puas dengan pelayanannya. Tak lama kemudian, seorang profesor datang menghampiri mereka. Dia bernama Robert Callaghan, seorang ilmuwan yang ahli di bidang robotika. Robert sangat tertarik dengan robot canggih yang dimiliki oleh Hiro, hingga dia menawarkan Hiro untuk masuk kuliah di kampus San Francisco, meski umurnya masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya, Hiro mengatakan jika dia ingin sekali masuk ke kampus San Francisco. Tadashi pun memberitahu Hiro jika setiap tahun kampusnya selalu mengadakan acara pameran teknologi. Di sana kesempatan Hiro untuk menunjukkan bakat yang dimilikinya kepada Robert. Hiro harus menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa.
Untuk membuat Robert terkesan jika Hiro berhasil, maka dia akan dengan mudah diterima sebagai mahasiswa. Dengan penuh rasa percaya diri, Hiro pun berusaha untuk membuat sesuatu yang spektakuler. Namun baru sebentar saja Hiro mencoba, dia pun menyerah karena tak ada satupun ide yang terlintas di kepalanya. Melihat Hiro akan menyerah, Tadashi pun mencoba membantu Hiro dengan mengangkat dan mengguncangkan kepala Hiro. Di momen inilah Hiro melihat Megabotnya. Akhirnya Hiro pun menemukan sebuah ide brilian, yaitu meningkatkan teknologi Megabot menjadi lebih canggih lagi. Tak menunggu lama, Hiro pun bergegas menuju bengkel miliknya dan mulai mengerjakan proyeknya. Singkat cerita, hari pameran teknologi pun tiba. Dengan dibantu Tadashi dan teman-temannya, Hiro membawa hasil karyanya menuju gedung laboratorium robotika. Dengan penuh rasa gugup, Hiro mulai menunjukkan hasil karyanya, yaitu sebuah benda kecil hitam yang dia namakan sebagai mikrobot. Mikrobot ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih, yang bisa digunakan untuk membangun sebuah gedung sebagai alat transportasi, dan semua itu bisa dikerjakan dengan cepat hanya dengan menggunakan mikrobot. Semua orang bertepuk tangan mengagumi apa yang dipresentasikan oleh Hiro, termasuk seorang pengusaha dari perusahaan teknologi yang bernama Cray. Cray menawari Hiro untuk menjual mikrobot miliknya kepada perusahaan Crytek dengan jumlah uang yang sangat banyak. Awalnya Hiro sangat tertarik dengan tawaran Cray, namun Profesor Callaghan memberikan saran jika sebaiknya Hiro mengembangkan lagi mikrobotnya menjadi lebih sempurna agar berguna bagi kepentingan orang banyak. Akhirnya Hiro pun memutuskan untuk tidak menjual mikrobotnya dan memilih menerima tawaran dari Profesor Callaghan untuk menjadi mahasiswa di kampus San Francisco. Untuk merayakan keberhasilan Hiro, Bibi Mei mengajak semua orang untuk merayakannya dengan mengadakan pesta di rumahnya. Sebelum itu, Tadashi mengajak Hiro untuk berbicara berdua. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba saja alarm kebakaran berbunyi. Ternyata gedung lab tempat pameran itu sudah terbakar hebat. Semua orang yang berada di dalam gedung panik berlarian keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Seorang wanita mengatakan jika Profesor Callaghan terjebak di dalam gedung yang terbakar itu. Kemudian Tadashi pun berniat untuk menyelamatkan Profesor Callaghan. Hiro sempat menahan Tadashi agar dia tidak masuk ke dalam gedung itu karena itu sangatlah berbahaya. Namun Tadashi tetap ingin masuk untuk menyelamatkan Profesor Callaghan. Tak berselang lama, setelah Tadashi masuk, tiba-tiba saja gedung itu meledak begitu hebatnya, sampai-sampai membuat Hiro terpental dan terjatuh. Ledakan itu pun menyebabkan Tadashi dan Profesor Callaghan menjadi korban yang tewas akibat kebakaran gedung tersebut. Semenjak kejadian itu, Hiro menjadi anak yang pemurung. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan berdiam diri di kamar. Di saat ingin mengambil Megabot miliknya, tak sengaja Hiro menjatuhkan Megabotnya hingga mengenai kaki Hiro, dan dia pun berteriak kesakitan. Hal itu membuat Baymax yang sudah dipindahkan ke kamar Tadashi aktif secara otomatis. Lalu Baymax menyarankan Hiro untuk melakukan perawatan, namun Hiro menolaknya dengan alasan dia tidak membutuhkannya. Hiro pun memaksa Baymax untuk kembali menyusut ke dalam kotak, namun usahanya tidak berhasil. Di saat itulah Hiro menemukan salah satu mikrobot miliknya yang ada di dalam saku jaketnya. Hiro heran mengapa mikrobotnya masih aktif, padahal semua mikrobot dan alat pengendalinya sudah hangus terbakar. Hiro jadi berpikir jika mikrobot miliknya itu mungkin sudah rusak. Dia pun meletakkan mikrobot itu di dalam sebuah toples. Baymax yang penasaran mencoba mengikuti kemana mikrobot itu ingin pergi. Hiro yang mengetahui itu bergegas pergi mengikuti Baymax. Hingga akhirnya mikrobot itu menuntun mereka berdua ke sebuah gedung yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Setelah memasuki gedung tersebut, Hiro terkejut melihat mikrobot miliknya sedang diperbanyak dengan mesin otomatis. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengaktifkan semua mikrobot itu untuk menyerang Hiro. Dengan susah payah, Hiro bisa keluar dan berhasil meloloskan diri. Kemudian Hiro melaporkan kejadian itu kepada polisi, namun polisi tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Hiro karena semua omongannya tidak masuk akal. Melihat tubuh Baymax yang bocor-bocor dan baterainya mulai lowbat, Hiro membawa Baymax masuk ke kamarnya secara diam-diam. Saat berada di kamarnya, Baymax menanyakan mengapa Tadashi belum pulang. Hiro pun menjelaskan bahwa Tadashi sudah meninggal dunia akibat kebakaran. Hiro pun seketika berpikir jika itu bukanlah sebuah kebakaran,
melainkan ada orang yang ingin mencuri mikrobot miliknya dan membuat kebakaran tersebut untuk menutupi jejak mereka. Kemudian Hiro pun berencana menangkap orang itu dengan mengupgrade Baymax menjadi robot petarung dan menambahkan baju armor dan menambahkan chip petarung ke dalam program Baymax. Setelah melakukan beberapa tes, mereka pun pergi kembali menuju gudang yang mereka datangi tadi siang. Namun di sana sudah tidak ada apa-apa. Lalu Hiro mengikuti kemana pergerakan dari mikrobot itu. Hingga akhirnya Hiro sampai di sebuah dermaga. Dari balik kabut muncul sesosok pria yang memakai topeng sambil membawa sebuah mesin yang berlambang burung merah. Tak lama kemudian Hiro dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya. Mereka mengikuti Hiro karena khawatir dengan keadaannya Hiro. Namun tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dan melempari mereka dengan sebuah kontainer. Beruntung Baymax berhasil menahannya. Hiro menyuruh Baymax untuk menangkap pria bertopeng itu. Namun dengan mudahnya Baymax berhasil dikalahkan. Tak punya pilihan lain, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran pria bertopeng itu, mereka pun pergi menuju ke rumahnya Fred yang sangat mewah bagaikan istana. Di sana Hiro menggambar sebuah simbol mirip seperti burung walet yang sebelumnya dia lihat di mesin yang pria bertopeng itu bawa. Lalu Fred mempunyai sebuah teori jika pria bertopeng itu adalah seorang yang memiliki bisnis yang sangat besar. Dia adalah Alastair Gray. Karena saat Gray menawar mikrobot milik Hiro, Hiro menolak menjualnya kepada perusahaan miliknya. Sebenarnya Hiro masih ragu jika pria bertopeng itu adalah Gray. Di saat itulah Baymax mengatakan jika dia berhasil memindai kesehatan pria bertopeng tersebut. Dengan data yang Baymax miliki, Hiro berencana untuk meningkatkan kemampuan sensor Baymax dan memindai seluruh kota dalam waktu bersamaan. Tak hanya itu saja, Hiro juga mengupgrade teman-temannya dengan membuatkan kostum yang memiliki kekuatan layaknya superhero. Baymax? Setelah berhasil membuat kostum superhero, Hiro menyuruh Baymax menggunakan sensor supernya untuk memindai seluruh kota. Hingga akhirnya Baymax menemukan kecocokan data dengan pria bertopeng yang berada di sebuah pulau terpencil. Tak menunggu lama, Hiro dan teman-temannya pun segera berangkat menuju ke pulau tersebut. Setibanya di sana, mereka langsung memasuki sebuah bangunan yang sepertinya sudah disegel oleh pemerintah. Di dalam gedung tersebut, Hiro dan teman-temannya menemukan sebuah mesin yang berlogo burung merah seperti yang dibawa oleh pria bertopeng tadi. Ternyata logo tersebut adalah simbol dari sebuah proyek teleportasi yang diberi nama Proyek Silent Sparrow yang dikembangkan oleh perusahaan Gray. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Mesin tersebut berhasil memindahkan sebuah topi, namun saat pilot wanita yang bernama Abigail memasuki portal teleportasi, mesin tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan terjadinya ledakan yang menghancurkan mesin tersebut, dan sang pilot pun tidak bisa diselamatkan. Karena kejadian itu, peneliti proyek Silent Sparrow diberhentikan dan ditutup oleh pemerintah. Tiba-tiba dari belakang mereka diserang oleh pria bertopeng. Beruntung Baymax berhasil menyelamatkan mereka semua dari serangan tersebut. Hiro menyuruh Baymax dan teman-temannya untuk merebut topeng yang terdapat pengendali mikrobotnya. Setelah beberapa kali mencoba melakukan serangan, akhirnya Hiro berhasil menjatuhkan orang itu dan merebut topeng miliknya. Betapa terkejutnya Hiro ketika melihat sosok di balik topeng itu ternyata bukanlah Gray, melainkan Profesor Callaghan. Profesor Callaghan berhasil selamat dari kebakaran dengan menggunakan mikrobot untuk melarikan diri. Mengetahui kakaknya tewas dengan sia-sia, Hiro marah dan mencabut chip kesehatan Baymax dan menyisipkan chip petarung. Baymax pun berubah menjadi robot penghancur dan mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Semua teman-teman Hiro berusaha menghentikan Baymax karena misi mereka adalah menangkap Profesor Callaghan bukan untuk melenyapkannya. Beruntung chip perawat Baymax berhasil dimasukkan kembali, namun sayangnya Profesor Callaghan berhasil kabur dengan mikrobotnya. Hiro sangat kecewa dengan teman-temannya karena telah membiarkan Profesor Callaghan pergi. Dengan penuh rasa kecewa, Hiro pergi meninggalkan mereka semua untuk memperbaiki sensor Baymax yang telah rusak. I regret any distress. We catch the guy. Wings! Setelah berhasil memperbaiki sensor Baymax, Hiro mencoba kembali untuk melepas chip perawatnya. Namun Baymax mencegahnya karena menyerang seseorang itu melanggar protokol kesehatan yang telah dibuat Tadashi.
Untuk menenangkan Hiro, Baymax menunjukkan sebuah video rekaman saat pengembangan Baymax yang selalu gagal. Melihat video tersebut, akhirnya Hiro sadar jika melenyapkan Profesor Callaghan adalah perbuatan yang tidak benar. Lalu teman-teman Hiro datang memberi semangat dan berjanji akan membantu menangkap Callaghan namun dengan cara yang benar. Selepas itu, Honey Lemon memberikan file video dari laboratorium yang belum selesai mereka lihat. Dalam video tersebut terlihat Callaghan juga ada di laboratorium tersebut dan terungkap bahwa pilot yang menjadi korban adalah putri dari Profesor Callaghan. Mereka berkesimpulan jika ini adalah aksi balas dendam kepada Cray karena telah menewaskan putrinya dalam penelitian tersebut. Sementara itu, Cray sedang memberikan sambutan di depan gedung Crytek Industry, namun tiba-tiba saja Callaghan datang langsung menangkapnya. Dia merangkai kembali potongan mesin teleportasi Silent Sparrow untuk menghisap seluruh gedung beserta Cray ke dalamnya. Callaghan melakukan itu semata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya Abigail. Tak berselang lama, Hiro dan teman-temannya sampai di sana. Hiro mencoba untuk membujuk Callaghan agar menghentikan semua perbuatannya, namun Callaghan yang dipenuhi rasa dendam yang besar tak menghiraukan Hiro dan langsung menyerang mereka. Setelah melakukan perlawanan yang sengit, akhirnya Hiro mempunyai sebuah ide, yaitu dengan menghancurkan mikrobot yang nantinya akan terhisap ke dalam portal teleportasi. Hiro meminta semuanya agar melakukan serangan secara bersama-sama agar perhatian Callaghan teralihkan. Diawali dengan serangan Fred dan Honey Lemon yang membuat bom asap sehingga pandangan Profesor Callaghan terbatas. Dari arah bawah mereka mulai melancarkan serangannya menghancurkan mikrobot itu hingga akhirnya Callaghan kehabisan mikrobot dan tidak bisa menyerang lagi. Baymax dengan mudah mengambil topeng pengendali dan menghancurkannya. Meskipun mikrobot sudah berhasil dihancurkan, namun portal teleportasi masih aktif dan menghisap benda yang ada di sekitarnya. Satu-satunya cara menghentikannya yaitu dengan menunggu portal itu hancur dengan sendirinya. Tiba-tiba sensor Baymax berhasil mendeteksi kehidupan di dalam portal teleportasi berjenis kelamin perempuan yang sedang tertidur panjang. Ya, tentu saja itu adalah Abigail, putri dari Profesor Callaghan yang mengalami kecelakaan saat uji coba proyek Silent Sparrow. Tanpa berpikir panjang, Hiro dan Baymax langsung memasuki portal teleportasi itu untuk menyelamatkan Abigail. Namun setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Hiro berhasil menemukan Abigail yang sedang tertidur pulas. Di saat akan membawanya keluar portal, tiba-tiba ada puing-puing yang sangat besar akan menghantam mereka. Tak punya pilihan lain, akhirnya Baymax mengorbankan dirinya menjadi tameng agar Hiro dan Abigail selamat. Namun akibatnya armor milik Baymax hancur dan mesin pendorongnya juga ikut hancur. Satu-satunya cara agar bisa mengeluarkan mereka dari sana yaitu dengan menggunakan lengan robot Baymax yang masih aktif. Dengan kata lain, Baymax akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka berdua. Hiro tentu saja menolak usulan Baymax karena dia tidak ingin kehilangan Baymax untuk selamanya. Namun karena portal teleportasi akan segera meledak, Hiro dengan terpaksa mengucapkan jika dia puas dengan pelayanan Baymax selama ini. Bersamaan dengan itu, tinju roket ditembakkan dan Hiro berhasil keluar saat sebelum portal meledak. Beberapa saat kemudian, ambulan datang untuk memberikan pertolongan kepada Abigail yang untungnya masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Profesor Callaghan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang hampir saja melenyapkan seluruh kota. Pemberitaan tentang sekelompok orang yang tidak dikenal yang telah berhasil mencegah terjadinya malapetaka dahsyat masih jadi tanda tanya. Saat sedang berada di ruang penelitian Tadashi, Hiro mengeluarkan tangan Baymax yang telah dia simpan. Betapa terkejutnya Hiro ketika dia menemukan chip program kesehatan yang digenggam tangannya Baymax. Singkat cerita, akhirnya Hiro berhasil membuat kembali Baymax dengan chip program kesehatan tersebut. Dan akhirnya Baymax bisa hidup kembali. Hiro dan teman-temannya menggunakan kekuatan dan kecerdasan mereka untuk menolong orang banyak seperti yang diinginkan oleh Tadashi. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya ya. Dadah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga. Makasih.